Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintrago Sekuritas. IHSG hari ini melemah, lanjut melemah 0,7%, tutupan di 7117.59. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, begitu IHSG ke bawah 7172, maka ada potensi untuk lanjut melemah. Dan dengan hari ini IHSG-nya melemah lagi 0,7%. Tutup di 7117.59, artinya ya IHSG masih tetap ada potensi melemah. Skenario paling dekat ada kemungkinan sideways di range 6996 atau 7000 lah ya, kalau kita buletin biar gampang ingatnya, 7000 sampai 7240 nih. Ke atas 7240 berarti dia si IHSG-nya ada peluang untuk lanjut ke atas 7300, entah itu malah breakout high value di 7531 ya. Tapi kalau ternyata ke bawah 7000 lagi, bahkan ke bawah 6996, berarti breakdown neckline dari double top yang dibentuk. Berarti peluang atau probabilitas IHSG lebih besar ke bawah, ke 6800 atau bahkan ke 6600-an. Jadi buat yang lagi trading tetap stay safe, tetap pasang stop loss, trailing stop, jangan lupa jualan kalau udah cuan ya. Itulah kira-kira. Sebelum saya lanjut bahas saham-saham yang kasih cuan hari ini, mau info dulu kalau tanggal 24 Juni 2025 kampus cuan kelas atau level yang paling basic itu kita mulai lagi ya. Dan pre-kelasnya ada di tanggal 21 Juni 2025 hari Sabtu. Jadi pre-kelasnya gratis, buruan aja daftar. Link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau mau nanya-nanya di situ tuh ya. Ada di kontak di banner atau di bawah juga ada gitulah. Info lebih lengkap dengan tentang kelasnya, ada kelas apa aja, level basic, intermediate, dan advance, apa aja yang dipelajari itu bisa cek langsung di landing page, linknya ada di bawah juga. Mau daftar langsung di situ juga bisa, gitu ya. Selanjutnya kita bahas saham-saham yang sudah kasih cuan. Hari ini sebenarnya saham-saham yang kasih cuan di hari ini itu adalah saham-saham yang belinya beberapa hari yang lalu sih, atau beberapa waktu yang lalu ya. Yang pertama SMDR, beberapa hari yang lalu sempat belinya sih harusnya di tanggal 11 atau kalau ada yang dapat di tanggal 12, happy cuan juga dapat di bawah 300 ya. Dan targetnya waktu itu kan 330 ya. Hari ini high-nya di 342 dan udah lunas target 330, dan area merah-merah ini yang ditargetin kemarin juga sudah disamperin. Ada rejection kebetulan hari ini, jangan lupa jualan buat yang masih punya barang ya. Besok bisa langsung dijual, nggak masalah lah. Kalau mau buyback, misal udah kejual mau buyback, kita tunggu dulu di sekitar 308, 300 kecil. Ketika mantul atau kalau mantul setelah tes area itu dibeli boleh gitu ya. Dibeli lagi boleh. Berikutnya ada ITMG yang hari ini nyamperin target TP1 di 23900. Udah lunas nih target TP1 nya ya. Hari ini high-nya di 24050. Happy cuan buat yang udah jualan, mungkin udah jualan ITMG waktu itu diajak belinya itu waktu ITMG nya lagi di 22 ribuan lah, 22.100, 22.000 situ ya. Jadi udah ada cuan lah harusnya. Kemudian HRTA yang hari ini juga lunas target TP1 di 755-760 ya. Buat yang tadi mungkin sempat jualan sebagian juga sudah dibahas sebelumnya, boleh pasang trailing stop di 700. Harusnya sih udah kejual ya hari ini. Buat yang belum kejual boleh siap-siap jualan besok ya. Siap-siap jualan dulu nggak masalah lah. Buat yang mau buyback, kita tonton dulu lah. Ini mau ngapain dia si HRTA besok ya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Saham pertama ada Cuan. Ya, ini si Cuan terakhir masuk rekomendasi di tanggal 16 ya. Belinya kan buy break 11.900 tuh. Harusnya sih tadi udah dapat barang ya, 11.925 tadi dapat, dan hari ini tutup di 12.025. Ada floating profit dikit, masih aman disimpan selama nggak ke bawah 11.400. Mudah-mudahan ini lancar ke 13.400-an ya. Kemudian berikutnya ada Indi. Nah, si Indi ternyata hari ini meskipun masih menguat, tapi candlenya yang kebentuk nih saya kurang suka.
Jadi candle body merah dengan shadow atas yang sangat panjang tanpa shadow bawah. Artinya ini ada rejection tadi setelah naik sempat sampai 16.20. Seller masuk menekan si buyer sampai akhirnya tutup di bawah harga pembukaan hari ini nih ya. Meskipun masih tutup di atas harga penutupan hari Jumat pekan lalu. Nah, buat yang sudah punya barang di hold dulu nggak masalah selama nggak ke bawah 13.65 masih aman. Tapi buat yang baru mau beli belum punya barang ini malah jadi kesempatan sih ya. Kesempatan ngantri di 14.80. Siapa tahu besok dikasih ya. Ya, kalau mau ngantri baru mau beli di situ aja. Stop lossnya sama-sama di bawah 13.65. Targetnya juga sama-sama di sekitar 17.50 1.800. Mudah-mudahan bisa breakout 18.25 dan lancar ke 2.200-an ya. Itu target TP kedua di situ tuh. Target TP pertama dari setup yang kebentuk ada di 17.15. Oke, berikutnya ada PNBN. Nah, ini ada strategi yang ditulis di rekomendasi tanggal 16 yaitu belinya di 11.35. Cuman karena tadi turunnya baru nyampe level pullback terus ada naik-naik nih membal gitu ya. Waktu live Instagram di pagi hari tadi sempat di spill sih, kalau misalnya udah minat pengen beli dibeli boleh, dengan catatan stop loss sama-sama di bawah 10.85 ya, dan target juga sama-sama di saya incer di target TP2 sih di 13.25. Buat yang masih mau ngantri di 11.35 itu boleh, nggak apa-apa diantriin di situ dulu. Stop loss juga sama di bawah 10.85 gitu ya. Target juga masih sama di 13.25. Mudah-mudahan sih bisa ke 14.70 ya. Ini akan jauh lebih enak kalau berhasil ke atas 12.75. Next ada Tower yang ya sampai penutupan di sesi hari ini tanggal 16 Juni itu ternyata melemah 0,9% doji candle. Tapi masih aman disimpan nih ya. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu nggak masalah. Selama nggak ke bawah 515 boleh disimpan. Buat yang belum punya barang ini besok juga masih bisa dibeli di 530, stop lossnya di bawah 515 ya. Target TP1 ada di area 590 615. Saya ngincer area 600 untuk targetnya. Mudah-mudahan disamperin dan tanpa banyak drama. Next ada Asri. Ya, Asri masih melemah sih. Bukan masih, tapi Asri hari ini tutup melemah 1,5% ya. Masih aman disimpan. Buat yang udah punya barang selama Asri nggak ke bawah 130 di hold dulu nggak masalah. Semoga lancar ke target TP kedua di 160 ya. Jadi hold dulu lah yang udah beli kemarin ya. Kemudian yang berikutnya ada SMGR. Nah, ini hari Jumat kemarin minus lagi. Shadownya maksud saya kempes, shadow atasnya panjang. Hari ini minus 0,7%. Inside bar pattern sih ya. Buat yang udah punya barang harusnya sih udah ya, karena strategi waktu itu belinya di 2700 atau 2720 boleh, stop lossnya di bawah 2460. Dan saya masih incer target di 3600 3700-an. Mudah-mudahan masih bisa ke sana nih. Buat yang belinya belakangan diamankan posisinya di bawah 2700 boleh sih ya, karena kalau kita lihat strukturnya pullback terakhir itu ada di 2700. Jadi selama nggak ke bawah 2700 masih aman, berarti maksudnya masih lebih besar peluang untuk lanjut ke atas itu ya. Kemudian berikutnya ada PTBA. Nah, ini di KC sih seingat saya belum muncul tuh list atau jadwal dividennya kapan ya, tapi di berita sudah muncul tuh. Jadi sampai sore ini video ini dibuat, di KC belum rilis jadwal cum date dividen ya, tapi di sini udah ada nih 20 Juni cum date dividennya. Jadi buat yang pengen dapat dividen PTBA nominalnya 300-an perak, 330-an, yaitu dividen yieldnya sih masih oke banget kalau dilihat dari harga close per hari ini ya, masih lebih dari 10%. Cuman opini saya pribadi, kalau baru beli sekarang saya nggak incer dividennya sih, kecuali udah punya plan lain ya silahkan. Kalau tujuan belinya untuk jangka pendek saya nggak incer dividennya kalau baru beli di harga sekian, karena rawan dividen trap dan lumayan
gitu ya. Kemudian ARB kali ini, ARB sekarang ini masih 15% pula, jadi ada risiko gitulah. Kalau misalnya baru mau beli untuk fast trade boleh, mudah-mudahan masih ada, masih bisa lanjut ke 3100-an ya. Itu kita kalau zoom out si PTBA area 3100 3150-an itu masih sangat jelas, area ini masih sangat jelas, masih sangat mungkin untuk direspon jadi resisten jika si PTBA berhasil ke sana lagi ya, ke 3100-an. Mudah-mudahan sih bisa ke sana sebelum kumdet ya. Ngomong-ngomong 20 Juni itu hari Jumat, jadi ada sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin X date berarti gitu ya. Buat yang pengen dapat dividennya ada kesempatan sampai hari Jumat tuh beli PTBA, dan harus disimpan sampai close di hari Jumat ya. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada dua saham yang di request. Pertama AADI. AADI masih oke sih disimpan buat yang punya barang. Kalau misalnya baru mau beli, stop lossnya juga sama-sama di bawah 6650 ya. Kalau kita lihat strukturnya dari low April sampai highest sementara di bulan Mei, bukan sementara sih kalau Mei, sampai highest bulan Mei itu ya, swing naik terakhir tuh. Nah ini pullback terakhirnya di 6650 tuh, jadi bisa diperhatiin di situ. Selama nggak ke bawah 6650 masih aman disimpan. Kalau misalnya baru mau beli, stop loss juga di bawah 6650, dan targetnya saya incer di sekitar 8,5 ya, range area merah-merah inilah. Jadi dari 8200-an sampai 8,5 itu ceritanya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian berikutnya ada Tekim. Nah kalau si Tekim ini sih strukturnya masih turun nggak sih? Iya masih downtrend high valid 6650 belum di breakout ya. Cuman kemarin waktu naik itu sudah ambil inducement dan ada setup. Dari setup yang kebentuk, target TP1 memang masih di sekitar 6500 ya. Area high valid itu ada di range target antara target TP1 sampai extend TP1, belum dijemput. Terus kalau kita lihat strukturnya internalnya dari low April sampai high sementara bulan Juni, pullback terakhirnya itu ada di sini nih, ada di 5775. Jadi kalau misalnya lagi nge-hold posisi, selama nggak turun ke bawah 5775 masih aman disimpan. Buat yang baru mau beli atau misalnya yang nanyanya ini baru pengen mau beli Tekim gitu ya, udah pengen banget beli Tekim itu misalnya, stop lossnya tetap sama di bawah 5775, 575, bisa di 5750 maksud saya, atau 5725 atau 5700, dikasih space dikit di bawah 5775 juga boleh lah ya. Target masih di target TP1 yaitu di 6500, 6525 gitu. Semoga sih bisa ke 6500-an ya. Ini kalau ke bawah 5775 mending incer area yang di bawah, area di bawahnya gitulah kurang lebih si Tekim. Mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut, sekarang kita bahas rekomendasi saham atau saham yang ada di list rekomendasi untuk besok hari Selasa 17 Juni 2025. Ada 4 saham nih, 4 saham. IHSG-nya memang merah, tapi ini ada 4 saham yang bisa Bapak Ibu pantau, Bapak Ibu masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Dan bisa juga langsung bikin ordernya, manfaatkan fitur smart order atau conditional order di masing-masing account Bapak Ibu. Pertama ada ADMR. Nah si ADMR ini hari ini kok tutup hijau nih, menguat 3,6% ya. Memang kemarin sempat turun ke bawah 985, tapi tutupan nggak di bawah 985 tuh. Jadi buat yang sudah punya barang ini harusnya nggak cut loss, atau ya masih bisa disimpan lah gitu ya. Atau buat yang misalnya udah kejual atau baru lihat dan minat pengen beli ADMR, ini boleh dibeli lah di 10.20 besok ya. Stop lossnya di bawah 975 aja, jangan jauh-jauh. Kemudian targetnya di sekitar 11.50 lah. Ini ada area order block
yang belum dites, dan area ini masih, area merah-merah ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten jika si ADMR berhasil nyampe ke sekitar 1150-an atau 1200 lagi. Kemudian saham kedua ada PANI. Nah, si PANI hari ini juga hijau nih, menguat 5,1%. Price action-nya menarik, hari ini hijau, volume lumayan gede, dan buat yang udah punya barang di hold selama nggak ke bawah 10.225 aman. Simpan dulu nggak apa-apa. Buat yang baru minat mau beli PANI, ngantri 11.125 boleh lah ya, stop loss di bawah 10.225 dan targetnya di 14 ribuan lah, 14 ribuan, 14.000 sampai 14.350. Area target TP2 ada di 14.350 soalnya. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Saham ketiga ada Pegas. Oke, si Pegas ceritanya memang menguat hari ini, menguat 0,9%, kendalanya juga higher low, tapi tutup di bawah harga pembukaan, tutupan di 16.85 sedangkan tadi open di 16.95. Jadi area beli dari setup yang terakhir dibentuk itu ada di 16.45. Saya pilih ngantri tetap di 16.45 ya, karena kalau kita lihat strukturnya juga beberapa waktu yang lalu berhasil bikin break structure, breakout high valid di 17.95 dan low di 15.95, berarti jadi low valid. Selama nggak turun dan tutup di bawah 15.95 berarti strukturnya ini belum berubah, jadi masih bisa tuh diincar di 16.45. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 15.95 ya. Targetnya nargetin target TP1 dulu nggak masalah, yaitu di 17.50 17.70 gitu ya. Berikutnya ada Saratoga. Nah, ini juga buat yang belum punya barang aja, karena sebenarnya tadi sempat di spill, ini juga harusnya masuk epi cuan juga sih ya. Harusnya ada cuan ini buat coba-coba Saratoga tadi. Tapi oke lah, ini Saratoga hari ini mantul. Buat yang sudah punya barang simpen, selama sudah punya barang dan masih mau hold ya, disimpan aja selama nggak ke bawah 15.65 masih aman. Buat yang baru mau beli silahkan ngantri di 16.55, mudah-mudahan besok disamperin. Terus stop loss di bawah 15.65 dan targetnya masih incar target TP1 yang ada di 19.90. Itu tadi 4 sampilan kami untuk besok dan dalam waktu dekat ke depan, terutama di minggu ini ya. Mudah-mudahan disamperin dan nggak pakai drama. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan. Dadah.